Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika dan aku Angel. Dan hari ini di studio kita Angel telah kehadiran seorang narasumber cantik, pintar dan pastinya akan memberi inspirasi nih kepada Tribuners di rumah. Langsung aja kita sapa Mona Lisa Siahaan, runner up 3 Putri Pariwisata Sumatera Utara 2022. Hai Mona. Hai Kak. Gimana nih kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Baik Kakak ya. gimana? Baik Jel. Baik. Baik ya. Nah Mona, berbicara nih Mona dinobatkan sebagai runner up 3 Putri Pariwisata Sumatera Utara 2022. Bagaimana nih perasaannya ketika dinobatkan pada saat finalnya? Yang pastinya perasaan Mona senang. Senang tuh udah pasti ya Kak, karena udah berusaha untuk menjadi pemenang itu nggak gampang, ada prosesnya. Jadi bersyukur bisa sampai di tahap ini. Wah, nah ini Mona tahu ajang Putri Pariwisata Sumatera Utara ini dari mana nih? Pertama kali Mona kan sempat mengikuti agensi. Jadi agensi yang menyarankan untuk mengikuti Putri Pariwisata Kabupaten. Nah kali kan Kabupaten Simalungun dan Mona menjuarai juara 1. Terus ikut ke ajang di provinsinya di tahun 2019. Cuman di 2019 Mona belum mendapatkan predikat apapun. Hanya di 2022 ikut coba lagi baru dapat runner up 3 Putri Pariwisata Sumatera Utara. Wah ini proses nih nggak mengkhianati hasil ya Angel ya. Mencoba sekali gagal tapi nggak patah semangat, mencoba lagi dan akhirnya mendapat runner up 3. Wah. Nah Mona ini udah sejak kapan nih menyukai dunia pageant gitu kan, dunia modeling, dan mulai sejak kapan? Kalau mengikuti dunia modeling tuh sejak kelas 3 SD. Kalau mengikuti pageantnya itu Kak baru-baru ini Putri Pariwisata ini. Dari 2018 sih mengikuti pageant. Dan yang benar-benar aku ngerti tentang pageant tuh di 2019 karena mengikuti Putri Pariwisata ini. Berarti bisa dibilang waktu 2019 inilah mulai untuk profesional ya ikut ajang pageant 2019. Nah, berbicara nih Angel mengenai keseruan Putri Pariwisata Sumatera Utara 2022. Pasti kan itu teman-teman dari seluruh kabupaten kota ya. Gimana nih keseruannya waktu mungkin ada jalan karantina nih? Ada jalanin karantina selama 2 hari dan bisa dihitung sih 3 hari sih Kak sama grand final kan. Keseruannya itu ya tambah teman dari setiap kabupaten, dari Samosir, dari Simalungun terutama. Jadi lebih nambah pengalaman, lebih nambah wawasan lagi tentang pariwisata gitu. Ngomong-ngomongnya itu hal apa sih yang paling berkesan menurut Mona? Yang paling berkesan tentang pariwisata? Tentang pageant yang Putri pas waktu Pariwisata karantina gitu. Yang paling berkesan itu yang Mona bilang, bisa nambah teman, nambah wawasan lagi gitu kan. Yang paling berkesan tuh pas karantina itu ada sedihnya juga kan, keburu-buru dengan waktu untuk mengganti baju nasional kostumnya, untuk ganti baju untuk catwalknya gitu. Wah, ini keseruannya pasti nambah teman juga ya dari berbagai kabupaten kota nih yang sebelumnya kenal nih dari masing-masing kabupaten kota. Oke, nah Mona berbicara tadi Mona tertarik dengan dunia modeling nih sejak kelas 3 SD. Masih kecil ya tuh. Umur berapa tuh? 7 sekitar 7 tahun kelas 3 SD lah nih ya. Ini Mona nih mulai tertariknya ini karena arahan orang tua atau awalnya ada ngelihat mungkin idola nih, akhirnya aku ingin coba ke dunia modeling nih. Sebenarnya yang nyuruh ikut modeling itu orang tua Kak yang pertama kali, karena kalau boleh jujur Mona tuh aslinya sedikit tomboy, makanya diikutin ke modeling biar bisa berubah gitu kan. Dan bener berubah jadi lebih feminim lagi gitu. Mama sih yang nyuruh untuk ikut agensi. Pertama kali ikut agensi yang dikenalin dari saudara.
itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Awalnya tomboy aja. Tomboynya itu gimana tuh Tomboynya Mona? itu suka main-main sama laki-laki gitu. Teman perempuannya tuh sedikit. Terus kalaupun teman perempuan ada yang ganggu, Mona yang maju untuk ngadepin. Berarti biasa. dunia model ini kalau ada yang tomboy-tomboy pengen jadi feminim cocok nih. Pas ya, mengubah mindset kita juga ya untuk bisa Mengubah lebih jati diri. Wah, Wah. itu kapan tuh? Akhirnya Mona sadar, oh, akhirnya aku nggak Kayaknya- terlalu tomboy lagi nih kayak gitu. Dari kelas SMP SMP Kak. sih paling biasa. SMP kan kita masa puber ya kan, jadi lebih kayak harus berpikir harus berubah nih, nggak harus jadi tomboy lagi gitu kan, malu sama teman-teman yang lain gitu. Wah, nah ini Mona udah dari kelas 3 SD ikut agensi ya Mona. Iya. Apa nih tantangan ketika mengikuti agensi? Latihan-latihannya nih Mona. Tantangannya itu yang pertama, Mona dulu pemalu, Oke. pemalu kan, terus untuk berbicara juga belum lancar tentang, ntar kan kalau di latihan tuh ada tentang public speaking-nya. Jadi pas dicoba untuk tanya jawab, Mona masih ragu-ragu untuk menjawab gitu kan. Dari situ sih tantangannya. Untuk MC juga, kan ada belajar MC juga, itu public speaking Mona kan masih rendah kali di situ kan Kak. Makanya di situ tantangan terberat bagi Mona. Public speaking, belajar untuk bisa tenang Iya. menghadapi orang di depan gitu, apalagi juri ya, Iya, pasti juri. tekan banget tuh. Selain itu adalah nggak Mona, mungkin latihan catwalknya itu belajar di agensi pasti diajari kan. Kalau di rumah ada latihan ekstra lagi nggak? Pastinya ada Kak, untuk meningkatkan progresnya biar lebih ini kan, lebih Kencang bagus ya? lagi, lebih kencang lagi untuk bisa lebih bagus jalan catwalknya itu. Ada Mana latihan sendiri di rumah, disuruh mama juga gitu kan, mama yang perhatiin apa yang kurang, ini yang harus diperbaikin gitu. Wah, ini latihan di agensi sama latihan di rumah lagi, apa makin cepat lah ini kan jauh progresnya. Ya, ngomong-ngomong Mona, apa nih perubahan dari diri Mona selain tadi dari tomboy ke feminim, terus itu apa lagi nih kira-kira? Itu Kak yang Public speak, yang public malu tadi speaking ya? itu, iya. Dari yang gak berani ngomong di depan banyak orang jadi berani gitu kan. Kayak seperti ini bisa ngomong Lucu ya. di YouTube, di podcast Kakak kan. Waduh, ini udah bagus loh Ninja public speakingnya Mona, apalagi kalau terus dilatih ya. Nah, Mona, ini kan Mona dari kecil hingga sekarang terus nih mengasah diri untuk dunia modeling, untuk ikut dunia pageant. Siapa nih motivasi terbesar Mona hingga akhirnya Mona semangat nih untuk bisa ikut dalam berbagai ajang? Terutama pastinya orang tua, itu mama Mona kan. Apalagi mama yang mendorong kali untuk bisa Mona biar maju ke depannya, untuk bisa lebih baik lagi. Apalagi kan mama yang pertama kali untuk menyodorkan ikut ke dunia modeling gitu Kak, yang pastinya termotivasi kali sama mama gitu. Orang tua pasti yang Iya, pertama kan, yang kan jadi mendorong. motivator terbesar. Kalau untuk public figure ada nggak Mona ingin, iya aku pengen seperti dia nih kayak gitu? Untuk public figure itu pastinya ada, kayak Agnes Monica sama Putri Indonesia Sonia Fergina kan. Wah, Agnes Monica kenapa tuh? Itu penyanyi tuh. Dia menurut Mona multi talent gitu kan. Benar. Bisa dance, bisa nyanyi, dan juga memiliki karakter yang kuat menurut Mona gitu. Dan untuk Sonia Fergina, menurut Mona public speaking-nya bagus dan termotivasi dari dia untuk berbicara gitu. Public speaking Dan- sama multi talenta. Iya. Mengenal pigeon juga dari dia gitu. Nah, ini sepertinya nih Mona nih Perpaduan. dari kecil nih udah aktif nonton Iya. ajang pageant Putri Iya. Indonesia, Miss Indonesia ya. Dulu sempat mikir gimana ya bisa jadi kayak mereka ini gitu kan. Oh iya kan aku ikut agensi gitu, kenapa nggak nanya aja gimana. Dan sekarang terwujud ikut Putri Pariwisata Putri gitu. Pariwisata awal yang Iya, bagus untuk awal yang bisa bagus. melaju ke tingkat yang Iya. lebih
tinggi lagi lagi. pastinya ya Mona. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih ya, Apa tuh? Mona ini ternyata hobinya juga bermain musik. Benar nggak? Nyanyi nggak? Oh, penyanyi, Wak. Waduh, Penyanyi. nggak gitu, model, Kak. nggak Bukan hanya hanya- modeling, ah, ah. tapi tarik suara pun juga bagus Berarti ya. dia emang perpaduannya di antara dua public figure tadi. Waduh, memang pas tadi kenapa Iya. terus Monica dipilih Angel ya. Nyanyi dari siapa nih Mona? Suara mama lumayan bagus, Oke. mungkin nurun kan. Turunan Bener ya? Angel, pas-pas. Pernah belajar vokal juga, cuman sekitar setahunan aja sih, Kak, nggak lama gitu. Karena udah punya basic, dilihat sama pelatih Mona kan, makanya disuruh ikut latihan vokal gitu. Cuman berjalan waktu setahun aja untuk latihan vokal. Latihan vokal nih sepertinya waktu ajang bakat Putri Pariwisata nih nyanyi ya. Iya. Tampil bawa lagu apa Mona? Lagu Batak, Kak. Lagu Kemarin. Batak apa itu? Kemarin Lupa. Oke, nanti bisa kita review ya. Nah, kalau misalnya mengenai berarti ini Mona juga ada interestnya dengan lagu-lagu tradisional ya, lagu-lagu etnik. kan suku Mona juga suku Batak, Oke. makanya kemarin waktu talentnya itu Mona bawain lagu Batak. Lagu Batak. Boleh dong, Jel, kita minta Mona nyanyiin satu baris lagu favorit Mona nih untuk lagu Batak. Ada nggak? Boleh nyanyiin nih ke Tribuners nih. Mungkin penasaran ya, suka nyanyi tapi kok nggak dengar suaranya. Penasaran nih. Mungkin boleh Mona lagunya nih. Nah Angel, ini nggak afdol nih rasanya kok kita di Mona suka dengan tarik suara tapi kita nggak dengar nih bagaimana Nanti nggak bisa merdunya. tidur kita Nggak ya. bisa tidur, penasaran nih. Nah Mona mungkin boleh nih kasih sepenggal dua penggal lagu favorit Mona nih. Iya, Mona nyanyi lagu Batak ya, Kak? Iya, itu dia tuh. Somarlapatan merinding mergondang merembas hamu mola dumateang ujung ningol kon mania tupat mabahena kangaringgan asa tari rasa sude holong mirohami marna tua tuai. Waduh, bagus banget suaranya. Bagus nggak Mona? Merdu banget suara ini. Kalau suara Mona seperti ini, suara mamanya gimana ya Angel ya? Turunan soalnya. Nah itu Tribuners nggak bisa tidur kan dengar suara Mona. Oke, nah Mona berbicara tadi mengenai kita udah bahas tentang bagaimana Mona ikut dalam ajang Putri Pariwisata, bagaimana juga ikut ajang modeling sejak kapan. Nah kita penasaran nih, di usia 18 tahun Mona saat ini pernah nggak merasakan jatuh bangun dalam hidup, dan bagaimana nih Mona bisa bangkit nih untuk menyemangati diri agar bisa lebih baik lagi? Pastinya dalam hidup ada naik dan turunnya ya, Kak. Mona pernah baru-baru ini 2020 Mama mengalami bangkrut dalam usahanya gitu kan. Terus kan itu perubahan hidupnya turun drastis. Mona menyemangati diri sendiri, tentunya lebih mendekatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak-banyak sholat, doa, dan menyemangati diri sendiri itu, Kak, ya harus ikhlas aja ngejalanin setiap rintangannya gitu kan, dan syukurnya bisa naik lagi gitu. Intinya kalau kita jatuh itu semangatin diri sendiri gitu, dan lebih deketin pada Tuhan. Wah, kalau kita dalam suatu kesulitan, Tuhan lah yang Iya, membantu yang kita membantu. pastinya, dan pastinya juga dari diri kita sendiri bagaimana kita bisa untuk mengubah mindset nggak terpuruk dan bisa berpikir lebih baik lagi. Iya, Luar biasa loh ini ya, Iya. Angel ya, Mona ini ya. Dan Ninjel, penasaran nih sama Mona. Ini kan Mona masih muda, cantik, pinter nyanyi juga. Nah, ada nggak prinsip hidup yang Mona pegang hingga saat ini, hingga Mona bisa berproses dengan baik saat ini? Prinsip dalam hidup Mona
jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha karena tidak ada yang mengkhianati hasil dalam usaha hidup kita itu. Pokoknya tetap semangat, jalanin dengan ikhlas, tetap berdoa karena kalau kita nggak doa dibarengin dengan doa, hidup kita bakalan ya flat aja. Bener. Gitu kan. Dan doa dibarengi dengan usaha juga. Iya, gitu kan. harus. Nah, Mona apa nih target ke depannya nih, rencana apa yang mau dicapai lagi? Target kedepannya sih Kak lebih untuk mempromosikan wisata yang ada di Sumatera Utara ya. Karena di Sumut ini kan kurangnya adanya promosi untuk wisatanya gitu. Jadi Mona pengen sih untuk datang langsung ke tempat wisata tersebut dan buat konten untuk diupload di YouTube ataupun di TikTok dan Instagram juga gitu kan. Untuk bisa orang lebih tahu tentang wisata yang ada di Sumatera Utara. Wah, ini berarti ketika sudah selesai nih ajang Putri Pariwisata, di bagaimana lah nih Mona hingga akhirnya mempromosikan wisata di Sumatera Utara ke masyarakat luar kota, mungkin luar negeri juga. Nah, Angel tadi kan Mona bilang ingin mempromosikan, saya penasaran Angel, ini Mona suka traveling nih kayaknya nih, maka ikut ajang ini nih. Iya, Mona suka traveling, suka datang ke tempat wisata-wisata gitu. Cuman selama ini kan untuk datang ke tempat wisata itu Mona nggak ada buat konten, cuman paling foto-foto doang gitu kan. Ya orang kan lebih kayak ya diabaikan aja gitu kan foto-fotonya. Cuman kan kalau kita berbentuk video untuk menarik seseorang untuk datang ke tempat wisata tersebut kan lebih tertarik, jadi orang lebih cari tahu tentang wisata yang ada di Sumatera Utara gitu. Karena masyarakat ini lebih suka kalau nengok visual video, langsung. iya. Kalau cuma cerita-cerita doang mungkin kurang tertarik. Ketika Langsung nengok aja. ini, wah langsung penasaran nih sama tempatnya. Ke kota mana nih? Sama nih kita nih, sama nih pikiran kita. Paling Ke daerah suka daerah mana nih Mona ketika pariwisata? Pastinya ke daerah Danau Toba Kak. Apalagi kemarin kan Mona mengikuti Putri Pariwisata Kabupaten Simalungun. Iya. Jadi pastinya harus lebih mempromosikan di bagian Danau Toba gitu. Di bagian Danau Toba tuh apalagi sekarang udah banyak yang baru gitu, ada kaldera Toba gitu. benar. Ibaratkan itu kan taman bumi gitu kan, taman bumi yang terbentuk dari yang para letusan gunung Merapi. Jadi lebih mau mempromosikan ke kaldera Toba itu. Kaldera Toba ke masyarakat Iya. ya Mona ya. Kalau selain memang Danau Toba yang memang menjadi prioritas ya, super prioritas ya. Ada lagi nggak tempat pariwisata yang menurut Mona ini bagus banget tapi nggak banyak yang orang tahu nih? Ada Kak kayak Danau Linting ya, itu kan Danau Linting. kurang promosi juga. Jadi Mona pengen juga untuk lebih mempromosikan Danau Linting. Danau Linting itu bagus tuh. Bagus. Airnya jernih gitu ya, cuman kayak kristal. kurangnya promosi, jadi sedikit orang yang tahu tentang Danau Linting. Lebih ke promosi, ini keren nih pastinya kalau promosinya anak-anak muda Anak kan muda. penyampaiannya lebih kreatif nih Iya, Jal. pasti. Apalagi di TikTok sekarang itu. Ih. Nah, Iya. Kalau udah di TikTok banyak banget Jel, tempat-tempat yang kita nggak tahu taunya dari TikTok. iya, benar-benar. Mungkin itu ya jadi program kerja Iya, program. setahun ke depan nih. Setahun ke depan. Setahun ke depan hingga akhirnya berganti lagi ya. Oke, ke setelah setahun ke 2023. depan nih, udah selesai nih kan? Hmm. Apa nih, mau ikut ajang apa lagi rencana? Rencananya mau ikut Putri Indonesia. Amin. Semoga. The next Putri Indonesia Sumatera Utara dan Amin, juga nasional, amin. bawa harum nama Sumatera Iya. Utara ya Angel ya. Dan ini Mona juga, Mona berbicara mengenai pariwisata, pasti tidak terlepas namanya budgeting ya. Budgeting untuk liburan. Kalau Mona sendiri ada nggak tips dan trik khusus nih gimana bisa liburan tapi nggak keluarin budget yang banyak nih? Tips dari mana sih? Pastinya kita banyak pengeluaran tuh di bagian makanan, ya, Kak, Yes. gitu kan. Jadi kita lebih baik untuk masak sendiri
makanan yang gak gampang basi gitu kan Kak. Jadi bisa bertahan kayak sehari atau 2 hari. Jadi kita kan menghemat untuk pengeluaran. Jadi tinggal akomodasinya aja yang kita keluarin seperti minyak mobil atau minyak kereta gitu kan. Jadi lebih ke tipsnya itu masak sendiri dan bawa makanan sendiri. Jadi nggak harus beli-beli. Apalagi kita beli tempat tuh pasti harganya lebih tinggi dari di tempat biasa kita beli kan gitu. Ya tipsnya itu. Bawa makanan sendiri tuh memang yang paling hemat sepertinya nih ya. Bawa rendang jauh biar tahan lama ya. Bawa rendang ya. Kalau tempat yang paling Mona ingin kunjungi ada nggak? Mungkin yang di Sumatera boleh, yang di luar Sumatera juga boleh. Yang kali itu di Danau Siombak itu sih Kak, penasaran. Danau Siombak. Danau Siombak Marelan. Iya itu. Marelan pernah. Danau Siombak Marelan masih dalam kota nih, wajib. Iya wajib. Kunjungi ya. Kenapa? Itu kan Mona dekat tuh Mona. Di dalam kota kan. Belum ada waktunya untuk datang ke tempat tersebut. Apalagi Mona kuliah kan. Kuliah itu meskipun daring kan, kemarin PPKM. Kan kita nggak bisa terlalu banyak aktivitas di luar gitu. Terbatas ya untuk aktivitasnya sendiri. Boleh tuh Kak dibawa. Iya, nanti kita bawa jalan-jalan ke Danau Siombak ya. Nah, Mona, tadi kan kita udah berbincang mengenai keseruan Mona ikut Putri Pariwisata. Tadi juga kita udah berbincang mengenai pariwisata juga. Nah, Mona mungkin boleh kasih nih tips sama tips lah ya, tips kepada anak muda yang ingin seperti Mona, ingin bisa mengupgrade dirinya, mengeksplor dirinya, tapi masih ragu-ragu nih Mona. Ada nggak tips untuk Tribuners di rumah? Tips dari Mona, tetap percaya diri karena apapun yang kita miliki itu sebuah kelebihan dalam diri kita, dan teruslah belajar untuk menjadi yang lebih baik. Don't give up, if you give up, you are loser. Terus mencoba mengeksplor diri. Kalau gagal, coba lagi sampai akhirnya jatah gagalnya habis ya Angel ya. Tapi jangan harus ada upgrade dirinya. Tahu nih ketika salah apa nih yang perlu dipelajari pastinya. Nah itu dia Angel, bincang-bincang kita bersama Mona Lisa. Ini Mona Lisa nama yang indah ya. Indah, Mona Lisa. Dan juga pastinya semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa bermanfaat untuk Tribuners di rumah yang ingin seperti Mona dapat mengupgrade dan mengeksplor dirinya. Nah, itu dia Tribuners bincang-bincang kita bersama Mona Lisa, runner up 3 Putri Pariwisata Sumatera Utara 2022 yang menjelaskan tadi mengenai bagaimana dia akhirnya bisa mengeksplor dirinya hingga berani ikut berbagai ajang di Sumatera Utara. Dan pastinya yang jelas kita harap bincang-bincang kita ini bermanfaat nih kepada Tribuners di rumah. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus saksikan Smart Gen jam 5 sore setiap hari Minggu hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika, aku Angel, dan narasumber kita Mona Lisa Sihaan pamit undur diri. Sampai jumpa.